Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini adalah pertemuan pertama untuk mata kuliah manajemen kelas ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini insya Allah hadir lengkap ya. Teman-teman sudah mengisi absensi di LMS? Belum, Bu. Sudah mengisi absensi di LMS belum ya? Jadi tadi teman-teman ikut sosialisasi untuk LMS kan sebelumnya ya sudah mengikuti sosialisasi LMS? Alhamdulillah sudah, Bu. Oke, tapi ini Ibu tadi juga sudah mencoba untuk membuka LMS-nya, tapi belum ada nama teman-teman di situ, maka nanti silahkan berlapor ke koordinator kelas dulu ya. Untuk absensi hari ini silahkan berlapor. Jadi kalau semuanya hadir lengkap maka dilaporkan ke koordinator kelas. Siapa koordinator kelasnya? Koordinator. Saya, Bu, saya sendiri, Bu, Randy. Oke, Randy. Randy ya? Ya, Bu. Ya, baik. Ya. Nanti Ibu akan minta laporan dari Randy ya. Untuk pertemuan hari ini itu daftar hadirnya nanti insya Allah akan Ibu bantu melalui LMS. Ibu hadirkan di sana karena kebetulan teman-teman namanya masih belum masuk di dalam LMS. Nah, sore hari ini Ibu berharap teman-teman online dengan menggunakan video ya, yang memang tidak ada gangguan untuk koneksi, itu mudah-mudahan semuanya bisa on videonya karena biar kita bisa berinteraksi secara langsung. Jadi Ibu minta untuk videonya on ya selama pembelajaran. Insya Allah ini tidak akan lama karena memang untuk pertemuan pertama kali kita akan membahas tentang kontrak perkuliahan, kemudian mudah-mudahan teman-teman juga sudah saling kenal ya, karena waktunya juga terbatas untuk Zoom kali ini. Ya, speakernya boleh di-off-kan ya, di-mute dulu ketika Ibu menyampaikan pemaparan, silahkan di-mute, kecuali nanti kalau Ibu meminta untuk unmute, teman-teman boleh langsung unmute. Oke, yang belum menyalakan ini ada Ihsan Budiman, Dimas, Dinda, Ranti, Intan, Fiska. Mudah-mudahan yang belum nyala ini bisa langsung menyalakan video. Baik, kita langsung mulai. Jadi untuk kontrak perkuliahan manajemen kelas, insya Allah pertemuan kali ini kita masih online. Nanti kita akan upayakan minggu depan kita bisa bertemu offline karena skema kita masih skema blended ya, blended learning. Mudah-mudahan tidak ada halangan teman-teman untuk berjumpa secara offline juga. Jadi memang nanti akan kita atur bersama-sama karena berhubung teman-teman ini adalah kelas sore yaitu kelas karyawan yang dari pagi memang sudah bekerja. Tapi bertatap muka langsung itu juga perlu dilakukan agar kita bisa menjalin sebuah chemistry dalam pembelajaran ya. Baik, untuk manajemen kelas pertama Ibu akan share kepada teman-teman terkait rencana pembelajaran semester. Nanti teman-teman boleh mencoba ya untuk membuka LMS-nya ya, karena LMS nanti itu teman-teman akan menggunakan untuk manajemen pembelajaran kita itu di dalam learning management system. Nah, ini adalah LMS kita ataupun rencana pembelajaran selama 1 semester ke depan. Sudah terlihat tampilannya? Sudah terlihat, Bu. Ya, Ibu akan menjelaskan sekilas, nanti setelah penjelasan dari Ibu, teman-teman boleh bertanya ya, beberapa hal yang memang diperlukan. Untuk manajemen kelas ini ada capaian pembelajaran mata kuliah ya, CPMK untuk manajemen kelas. Jadi ini nanti sebenarnya capaiannya adalah karena ini merupakan mata kuliah yang masih yang memang wajib untuk diambil oleh seluruh mahasiswa bahkan di aspek kependidikan karena kita adalah para calon
pengelola lembaga pendidikan, ya, manajer lembaga pendidikan, kemudian konsultan mungkin, kemudian ada yang akan menjadi guru juga. Nah, maka harus menguasai yang dinamakan dengan materi perkuliahan manajemen pengelolaan kelas. Nah, nanti di sini akan ada beberapa capaian mata kuliah yang teman-teman harus capai selama pembelajaran ini, yaitu dari mulai to know gitu ya, untuk menguasai tentang apa itu konsep manajemen kelas, kemudian pentingnya pelaksanaan pembinaan karakter dalam kelas, kemudian menguasai juga pentingnya pengaturan ruang kelas untuk menciptakan sebuah kelas yang kondusif, mampu membentuk solusi pemecahan masalah yang terjadi di dalam kelas, kemudian mengkomunikasikan hasil analisis terhadap permasalahan manajemen kelas. Ini semuanya akan menjadi capaian dalam mata kuliah ini. Nah, baru kemudian akan ada evaluasi ujian tengah semester. Jadi setelah teman-teman diberikan penguatan dalam hal teoritis gitu ya, tetapi kita tentunya akan menggunakan karena skema kita adalah sekarang student center learning, artinya pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa, maka nanti diharapkan teman-teman yang akan lebih banyak aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Insya Allah nanti kita akan menggunakan beberapa aplikasi ya, ada Padlet, ada beberapa aplikasi lain yang bisa kita gunakan untuk menggali kreativitas teman-teman dalam pembelajaran. Jadi kita bukan hanya belajar tentang teori, artinya dengan hanya responsi seperti ini, Ibu menyampaikan, bicara panjang lebar, kemudian teman-teman mendengarkan, tidak seperti itu. Tapi Ibu di sini adalah lebih sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Jadi teman-teman harus lebih aktif, kemudian kita kemungkinan juga nanti kita akan melihat ya, mudah-mudahan nanti kita bisa memaksimalkan semua potensi dari teman-teman di dalam perkuliahan ini, gitu ya. Jadi ini adalah analisis capaian mata kuliah, kemudian di sini ada CPL ya, capaian pembelajaran untuk lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah. Ada sikap, ada kemudian pengetahuan, ada keterampilan umum dan juga keterampilan khusus. Nanti boleh dibaca sama teman-teman karena ini tidak akan semuanya Ibu baca, teman-teman yang harus membaca lebih detail. Ini adalah deskripsi singkat dari mata kuliah dan berikut adalah topik ataupun materi pembelajaran yang akan kita pelajari beberapa hal ya. Ini semuanya sudah tertera di sini dan kemudian juga ada referensi-referensi utama yang akan dibaca oleh teman-teman dan Ibu insya Allah juga mempunyai beberapa buku ya. Baik itu yang berbahasa Inggris maupun yang berbahasa Indonesia, nanti Ibu akan share kepada teman-teman untuk sebagai bahan bacaan ya dalam pembelajaran mata kuliah ini. Jadi teman-teman harus meningkatkan literasi ya, karena sekarang kita sudah we are in the 21st century and you are a young generation or Z generation yang tentunya harus menguasai kemampuan ataupun skill abad 21, diantaranya ada creativity, ada critical thinking ya kan, kemudian ada apa lagi, komunikasi, ada kolaborasi. Jadi keempat kompetensi abad 21 ini harus dikuasai nanti oleh teman-teman. Makanya di sini nanti akan ada project untuk kelompok gitu ya. Nanti teman-teman akan menciptakan sebuah teamwork, membuat beberapa juga project yang harus dilakukan untuk capaian mata kuliah ini. Yang belum mute, coba speakernya yang belum di mute, Ranti ya? Yang masih ada suaranya? Tolong di mute dulu ya, terdengar apa Dezan? Dezan? Halo, iya Ibu. Oke, di mute dulu. Oh iya siap Ibu, maaf nih tadi. Ada suaranya. Nah, yang harus dinyalakan adalah videonya ya. Speakernya silahkan di mute dulu agar tidak mengganggu pembelajaran. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama agar kita lebih efektif dan lebih fokus ya dalam pembelajaran. Nah, ini ada beberapa metode yang kemudian bisa kita lakukan, ada diskusi kelompok, kemudian ada
berbasis project. Nanti kita akan buat juga beberapa penugasan yang bentuknya itu terintegrasi dengan literasi teknologi ya, karena teman-teman pasti sudah menguasai ya teknologi sekarang gitu. Entah nanti kita bisa membuat, nanti akan ada penugasan untuk membuat video konten, kemudian vlog gitu ya, yang akan di-upload di media sosial dan yang lainnya. Ini kurang lebih rancangan tugas yang ada, nanti silakan dibaca, dan kalau seandainya ada kesulitan nanti ataupun ada pertanyaan yang harus disampaikan, silahkan disampaikan di forum diskusi ataupun via WA Group. Ya, ini untuk pembelajaran semester. Kita stop share dulu, tapi secara singkat Ibu akan menyampaikan terkait kontrak perkuliahan. Nah, ini adalah kontrak perkuliahan kita yang akan kita laksanakan. Jadi materi perkuliahannya ini adalah beberapa teori yang akan kita pelajari di dalam manajemen kelas ya. Ada konsep dasar, kemudian kegiatan, tujuan, faktor, dan juga yang mempengaruhi MK, kemudian ada aspek fungsi dan prinsip, pendekatan dalam MPK, pengelolaan lingkungan belajar, model-model dalam MPK, kemudian masalah-masalah, solusi pencegahan masalah, pengaturan ruang kelas, dan pembinaan perilaku disiplin. Ini adalah beberapa teori yang memang teman-teman harus kuasai, karena ini adalah teori dasar dari manajemen kelas. Nah, selebihnya itu, jadi materi-materi ini tidak selamanya kemudian harus Ibu sampaikan di dalam forum gitu ya, karena kita akan lebih berpusat kepada student center learning, dalam artian bahwa bisa jadi Ibu akan kirimkan materi yang harus dibaca oleh teman-teman entah berupa artikel ataupun buku. Nah, teman-teman setelah membaca materi itu, kemudian besok kita akan bertemu dan kita akan berdiskusi gitu ya. Atau kemudian ada penugasan misalnya dari materi yang ada, kita akan membuat sebuah project gitu, case based project misalnya gitu, studi berbasis kasus dan lain-lain. Nah, nanti kita akan lebih detail lagi ya dalam kalau sudah kita bertatap muka langsung agar lebih mudah. Ada dua jenis tugas, tugas individu dan juga tugas kelompok. Jadi welcome to our club ya, karena teman-teman sekarang sudah menjadi seorang mahasiswa. Mahasiswa itu bukan lagi, jadi kalau pelajar itu kan masih setingkat pelajar. Kalau mahasiswa itu adalah hanya pelajar gitu ya. Jadi sudah menjadi seseorang yang dewasa yang bisa mengatur ataupun memanage dirinya sendiri gitu ya, termasuk dalam pembelajaran. Maka nanti teman-teman akan dari sekian banyak mata kuliah itu kan pasti ada tugas-tugas yang harus diselesaikan dan mungkin juga berbatas waktu, maka silahkan diatur sebaik mungkin waktunya agar semuanya bisa terlaksana dengan baik gitu ya. Nah, and having fun gitu. Jadi santai tapi juga serius gitu ya. Jadi jangan dijadikan sebagai satu beban. Everything is okay gitu kan. Jadi nanti untuk kerja kelompok nanti kita akan ada project base ya. Jadi untuk pembuatan makalah terkait beberapa pendekatan ini. Nah, pendekatan-pendekatan ini nanti secara singkat akan Ibu sampaikan, kemudian Ibu akan berikan bahan. Nah, setelah itu teman-teman akan lebih masuk kepada studi kasus. Oke, judul makalah nanti akan disesuaikan dengan materi setiap pertemuan. Nah, ini adalah syarat-syarat dari tugas individu dan kelompok. Ya, jadi kalau misalnya Ibu minta teman-teman membuat makalah basisnya kelompok, misalnya ada pendahuluan, ada isi, kemudian ada penutup. Ini beberapa template yang harus diikuti. Jadi template-nya agar sama, kemudian akan dipresentasikan di depan, dan yang mempresentasikan bukan hanya satu, kemudian teman-teman yang lainnya juga akan memberikan feedback gitu ya. Jadi lebih banyak kita nanti bertemu itu kita sudah punya bahan gitu. Jadi teman-teman sudah punya bahan bacaan, teman-teman sudah memahami
satu konsep gitu. Nanti ketika bertemu kita sudah tinggal diskusi. Nah, itu akan lebih menyenangkan ya belajarnya. Ini adalah kontrak kuliah, kehadiran 15%, kemudian tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 35%. Ada konferensi nilainya seperti ini ya. Mudah-mudahan nanti bisa selesai pembelajaran mata kuliah ini dengan semuanya mendapatkan huruf A. Amin. Huruf moto A ya. Jadi ini yang penting itu kita mendapatkan ilmunya ya. Jadi ilmunya sama dengan keluaran nilai gitu ya, nilai yang kemudian dimiliki oleh teman-teman. Nah, secara sekilas kalau kita belajar tentang manajemen pengelolaan kelas ini setidaknya ada 3 syarat utama ini menurut Mulyasa ya dalam manajemen pengelolaan kelas. Ada sarana gedung, buku yang berkualitas, guru, dan tenaga kependidikan yang profesional. Tapi sekarang karena ini sudah tahun 2006 ketika kita belum mendapatkan kesempatan untuk artinya belum dihadapkan pada tantangan yang sekarang ini tantangannya sudah global gitu ya, a global challenge gitu. Maka ini teman-teman boleh tambahkan, coba sekarang tuliskan di kolom chat apa saja yang diperlukan gitu. Jadi bukan lagi 3 syarat utama dalam pembangunan pendidikan gitu ya, agar kita dapat berkontribusi terhadap kualitas sumber daya manusia, karena di tingkat dunia juga gitu kemampuan dari SDM Indonesia, kapasitas ya ataupun kualifikasi dari SDM kita itu juga belum menyamai negara-negara maju gitu. Kita masih punya banyak PR karena sebagaimana disampaikan ketika ta'aruf kemarin gitu ya, hanya sekitar 37% kalau tidak salah ya dari total yang seharusnya 37 atau 47, nanti kita akan konfirmasi lagi. Yang pasti dari seluruh rakyat Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi gitu. Nah, sisanya itu ternyata belum gitu. Nah, kira-kira apa yang teman-teman rasa ini berkaitan dengan kondisi saat ini? Mangga tulis di chat. Boleh ditulis? Sarana inventaris, sarana sudah ada. Maksimalisasi teknologi, oke, teknologi, integrasi teknologi dalam pembelajaran ya. Next, Gozin, Randy, mana yang muslimah solehah mana? Belum muncul, ini baru ada Gozin dan Randy. Lagi? Ada yang lainnya? Oke, nanti akan Ibu akan Ibu tagih ya. Nanti ketika kita bertemu langsung sudah harus punya banyak ide gitu ya. Apa sih sebenarnya gitu yang harus ditambahkan untuk situasi ataupun situasi dan kondisi yang ada saat ini. Jadi kualifikasi apa ataupun apa yang kita perlukan. What we need gitu ya to meet the global challenge gitu. Itu harus kita pahami betul. Nah, sekilas saja ini di dalam manajemen kelas itu karena seluruh proses pendidikan dan pengajaran itu terjadi, maka guru itu menjadi leader gitu ya di dalam kelas, sehingga dengan begitu makanya guru harus mempunyai kapasitas yang unggul dalam mengatur proses pembelajaran dari mulai perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai kepada evaluasi pembelajaran. Kemudian ditambah lagi dengan kurikulum dan segala komponennya. Sekarang bahkan kurikulumnya kan sudah bertambah lagi gitu ya, bukan hanya, jadi sudah perpaduan antara kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka. Nah, di dalam kelas guru melaksanakan 2 kegiatan pokok, mengajar dan juga mengelola kelas. Jadi dua-duanya ini harus berjalan seiring gitu ya. Guru mengajar, kemudian guru mengelola kelas seperti apa. Nah, apa itu manajemen kelas dan juga manajemen kelas? Ini kalau manajemen ini adalah terkait dengan POAC ya, planning, organizing, actuating dan juga controlling. Jadi 4 kata kunci ya.
4 keywords for management itu adalah POAC. Jadi teman-teman jangan poek ya. Kalau bahasa Sunda poek. Poek itu gelap ya kalau bahasa Sunda. Tapi kalau bahasa Inggris itu menjadi planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Nah, ini pengertian kelas. Sehingga dengan begitu manajemen kelas bisa diartikan sebagai sebuah seni mengoptimalkan POAC, peran sumber daya kelas yang terbatas demi terciptanya pembelajaran yang efektif. Ya. Nah, ini nanti boleh dibaca, Ibu akan kirimkan kepada teman-teman bahannya ya. Karena waktu kita memang terbatas, silakan ada pertanyaan dari apa yang Ibu sampaikan. Boleh disampaikan di chat maupun secara langsung. Nah, sekarang boleh unmute speakernya ya. Mangga. Kalau kira-kira sudah bisa dipahami atau masih belum punya ide untuk bertanya saat ini, kita bisa kita bisa nanti berkomunikasi di dalam WA group ya. Nggak ada pertanyaan? Oke. Tidak ada ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ibu anggap teman-teman sudah memahami apa yang Ibu sampaikan. Sudah bisa dipahami? Silakan disampaikan di chat. Izin bertanya. Ya, enggak. Untuk matkul minggu depan masih di jam yang sama dan hari yang sama atau sewaktu-waktu berubah? Insya Allah masih di jam yang sama ya. Kalau seandainya tadi tidak ada penyesuaian, yang tadi teman-teman kan sampaikan info awal itu ada bertabrakan. Nah, kalau seandainya memang tidak bertabrakan, insya Allah kita masih di jam yang sama dan juga hari yang sama gitu. Karena memang 1 minggu ini masih penyesuaian ya, pasti ada penyesuaian. Maka kita insya Allah akan kita atur semaksimal mungkin. Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Begitu? Masih daring atau luring, Bu? Luring ya, nanti kita skemanya blended. Jadi sesekali daring, sesekali luring. Nanti akan ada jadwalnya kapan daring, kapan luring gitu. Nanti kita sesuaikan juga dengan jadwal teman-teman. Just be flexible. Oke. Sudah? Masih ada? Waktu kita time life is 4 and 45 seconds. Right now is turning into 35 seconds. Is there any question? Ada pertanyaan? Cukup ya? Untuk kontrak perkuliahan hari ini, nanti bahan-bahan dan juga buku-buku. Ada beberapa buku yang perlu teman-teman baca. Dan teman-teman harus berupaya untuk ini ya, membaca itu dengan, misalnya kalau bukunya bahasa Inggris yang Ibu kirimkan, maka dibaca saja, Ibu minta halaman berapa sampai halaman berapa dibaca, nah itu coba screening gitu ya. Kira-kira apa yang bisa dipahami dari halaman itu gitu ya. Harus belajar kan sekarang kita sudah harus punya kemampuan juga ya untuk berbahasa Inggris. Jadi kalau misalnya sulit, nanti kita akan coba untuk gunakan Google Translate misalnya gitu ya. Oke, kita sebagai bukti untuk perkuliahan sore ini, karena nanti Ibu akan absenkan teman-teman dan juga mengkonfirmasi via koordinator kelas, Ibu akan foto dulu ya. Siap semuanya on cam. Ratna Wulandari tidak on cam. 1, 2, 3. Oke, insya Allah mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan teman-teman makin semangat. This is still the first step gitu ya, yang akan menuju ke 1000 steps ahead gitu. Jadi teman-teman mudah-mudahan tetap semangat dan siap untuk menghadapi petualangan dalam dunia perkuliahan. Selamat sekali lagi, mabruk Lana ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan dan kebaikan dalam setiap langkah kita. Amin Ya, ya baik. Rabbal. Amin ya Allah. Kita tutup ya teman-teman dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka
Subhanallah wa La ilaha illallah. Wallahu yaqulul haq wa yahdis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Yuk, sami-sami. Assalamualaikum semuanya. Selamat beraktivitas ya. Waalaikumsalam.